Jin penglaris ini bertugas itu untuk menjilat piring, kemudian juga wadah makanan. Jadi ketika sahabat makan di tempat makan, nah kalau misalnya secara mata zahir kan tidak terlihat, tapi dari secara mata batin, mata gaib itu jinnya itu berbentuk dia memiliki lidah yang panjang itu sambil menjilati piring yang kita sedang makan, jin peludah. Nah ini juga sering ditemui untuk tempat makan yang menggunakan jin peludah tersebut. Jadi dia bertugas adalah meludahi setiap tempat makan, kemudian setiap piring yang disajikan oleh pemilik tempat makan itu ketika customernya makan itu dia diludahi satu-satu supaya terasa makanannya itu nikmat. Kemudian juga si customer merasa bahwa restoran ini bagus, kemudian juga ada hasrat untuk membungkus dan membawa pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tidak batas. Kali ini di episode ke-27 saya akan membagikan sedikit tips atau cara bagaimana membedakan warung yang laris karena tanda kutip karena pemilik menggunakan jin penglaris. Bagaimana kelengkapan pembahasan yang saya sampaikan? Tonton terus tayangan berikut ini. Episode ke-27 yang merupakan satu bulan yang memang saya sendiri tidak upload karena memang ada program di luar channel ini. Kemudian juga di episode ke-27 ini saya akan membagikan tips dan cara bagaimana sahabat membedakan ketika makan di sebuah warung yang memang memiliki tanda-tanda yang harus perlu kita waspadai. Memang kali ini banyak berjamur warung-warung kuliner, kemudian kafe serta resto. Mereka saling bersaing karena untuk menarik pelanggan dengan strategi bervariasi makanan, kemudian tempat. Mereka menjual dengan cara marketing masing-masing. Cuman di sisi lain yang membedakan antara warung yang jujur dengan tidak jujur terlihat ketika misalnya teman-teman datang mengunjungi makan di sana, dan perlu diwaspadai. Kadang-kadang saya pun mengalami hal yang demikian. Contohnya ketika saya berpergian dari Bandung ke Jakarta, saya sering makan di salah satu restoran atau makanan terkenal ya. Kalau misalnya yang sering berpergian Jakarta Bandung, kemudian Bandung Jakarta, pasti teman-teman akan singgah di salah satu rest area yang dimana di situ banyak resto yang banyak dikunjungi oleh tamu-tamu. Tentunya saya sering mencurigai karena apa? Karena ketika saya memesan suatu menu, kemudian dibawa ke rumah itu rasanya beda. Dan itu merupakan salah satu tanda yang perlu diwaspadai. Tapi kita tidak bersuudzon seperti itu hanya mungkin salah satu atau misalnya kendala yang memang kita temui, misalnya karena memang makanan yang terlalu lama bisa basi, atau misalnya kondisi perjalanan kita lama kemudian ketika dibawa ke rumah menjadi basi. Nah, ada 7 cara yang membedakan bagaimana kita perlu mewaspadai tempat makan kita berkulineria bersama keluarga maupun teman. Kita dapat membedakan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah warung itu tutup atau tempat makan itu tutup dalam hari-hari tertentu. Jadi di sini saya menegaskan bahwa
Tidak hanya sebuah tempat makan, mungkin tempat usaha juga bisa. Jadi dia tutup tuh di hari-hari tertentu, misalnya dalam 1 bulan dia tutup hari Senin. Nah, karena kan ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa kalau kita buka di hari Selasa itu jelek, dalam artian apes. Nah, makanya ada kepercayaan di Jawa seperti itu. Cuman di salah satu uh, pemilik tempat makan atau tempat usaha itu dia punya perjanjian bahwa dalam 1 bulan itu dia menutup, atau dalam 1 minggu sekali 1 hari dia menutup tempatnya, karena mungkin karena libur ataupun misalnya dia ada perjanjian khusus sehingga dalam 1 minggu itu dia tutup. Terus yang kemudian adalah yang tadi saya sampaikan, rasa makanan berubah ketika dibawa pulang ke rumah. Nah, ini menjadi salah satu faktor ciri bahwa tempat makan yang kita kunjungi itu memiliki jin penglaris. Yang dimana ketika kita datang, enak makan di tempat, kemudian juga sangat kenyang, kemudian juga kita berambisi atau kita berinisiatif untuk makan menu yang itu untuk dibawa ke rumah atau buat untuk keluarga di rumah. Ternyata pada saat dibawa ke rumah, rasa makanan berubah total. Dan yang ketiga adalah perhatikan ketika misalnya sahabat di dalam resto sedang makan itu, pancinya atau misalnya wajannya itu berbeda, dalam artian ada tempat-tempat khusus yang memang wajannya itu tidak disediakan langsung, dalam artian ketika kita datang ke resto itu pengunjung tidak bisa melihat langsung dapur, kadang-kadang tersembunyi ataupun ada dapur yang memang disekat dengan kaca, kita bisa melihat proses memasaknya. Dan berikutnya adalah yang keempat, merupakan tempat cuci piringnya itu terpisah antara bangunan satu dengan bangunan yang lain. Itulah salah satu contoh bahwa tempat makannya itu atau resto itu menggunakan jin pelaris, dalam artian tidak disatukan dalam satu bangunan karena terpisah antara tempat makan dengan tempat cuci piringnya. Nah, ini juga saya temui di rest area. Jadi kondisinya ketika saya makan di satu tempat utamanya itu tidak terlihat untuk mencuci piring. Jadi si karyawan itu membawa ember yang besar, dimasukkan bekas makan kita, piring kemudian, dan dia bawa jauh ke belakang dengan berbeda bangunan. Nah, itu juga saya sudah memprediksi bahwa apakah memang disetting seperti itu atau memang salah satu ciri warung yang memakai jin penglaris. Kemudian yang kelima adalah terdapat ruangan terlarang, dalam artian ruangan ini khusus dalam satu resto itu, tidak boleh dimasuki oleh karyawannya, hanya pemiliknya saja yang boleh memasuki ruangan tersebut, karena disinyalir tempat tersebut adalah tempat bersembunyinya jin penglaris yang dimana dia atau makhluk itu bekerja untuk membuat warung itu banyak pengunjung dengan cara biasanya tempat-tempat yang dikhususkan itu dihuni oleh makhluk yang tinggi besar, kemudian juga hitam berbulu, atau sosok nenek-nenek yang berambut panjang, atau juga yang berjubah putih, dalam artian adalah pocong. Ya, jadi pocong itu tugasnya menatap pada pengunjung supaya pengunjung itu tertarik masuk ke resto tersebut dengan tergiur dari aroma, kemudian juga dari gambar makanan yang disajikan. Berikutnya adalah yang keenam adalah rasa yang berubah ketika kita berdoa. Nah, ini juga saya sering mengalami ketika misalnya kita masuk ke restoran terkenal yang dimana pengunjungnya itu dari mana-mana. Contoh misalnya kalau kita berkunjung ke satu kota, nah si tuan rumah atau yang ditinggal di kota tersebut selalu bilang, kalau belum ke kota ini, kalau belum makan di tempat ini, Anda itu belum pernah ke kota ini. Nah, ada istilah seperti itu. Dan itu kita merasakan ketika misalnya kita makan, ya sebelumnya kata orang pemilik tuan rumah juga di sini adalah resto yang paling terkenal, kemudian juga makanannya yang enak serta beragam jenis, kemudian sering dibawa oleh tamu-tamu luar kota untuk dinikmati di kotanya. Ternyata setelah saya berdoa memanjatkan, seperti biasa kita makan itu kita harus berdoa dulu, kemudian memanjatkan rasa syukur kita. Ternyata setelah dirasakan, rasa makanannya itu
berubah drastis. Nah, ini juga cara-cara ciri-ciri yang harus kita waspadai. Kemudian yang terakhir adalah nasi atau sayur atau makanan berubah rasa ketika kita dibawa pulang ke rumah. Nah, yang saya sampaikan di awal adalah itu. Jadi makanan yang disengaja dibungkus oleh kita, kemudian juga kita berpikir dibungkus untuk keluarga kita atau teman atau kerabat yang ada di rumah itu, ketika kita merasakan di tempat itu rasanya nikmat. Kemudian juga setelah dibawa ke rumah rasanya jadi berubah. Nah, sebenarnya kita ada dua faktor ya. Yang pertama, kita jangan suudzon dulu bahwa warung tersebut memakai penglaris, atau yang kedua adalah jarak kita terlalu lama antara tempat makan kita, misalnya berapa kilometer, beratus kilometer misalnya, bisa saja makanan tersebut tidak kuat tahan lama sehingga menimbulkan makanan yang basi atau sudah kadaluarsa. Tapi saya rasa kira-kira contoh misalnya seperti makanan khas Jogja, ya boleh dikatakan gudeg lah. Jadi ada beberapa makanan gudeg itu yang memang sengaja dibawa keluar kota itu tidak basi. Tapi ada yang basi karena memang kan mungkin dari cara masak atau misalnya dari kekuatan santan yang digunakan juga berbeda. Oke sahabat, tadi kita sudah membahas mengenai 7 cara atau ciri membedakan tempat makan atau restoran, tempat usaha yang memang ditempati atau menggunakan jin penglaris. Nah, di episode ke-27 kali ini juga saya membahas mengenai jin apa saja atau jenis jin penglaris apa saja yang digunakan oleh pemilik tempat makan, yang sebelumnya mungkin pemilik tempat makan itu sudah mengadakan perjanjian dengan seorang spiritual dukun yang memang menyediakan jin penglaris yang ditempatkan di tempat usahanya. Yang pertama adalah kita mengenal adalah jin penjilat. Jadi jin penglaris ini bertugas itu untuk menjilat piring, kemudian juga wadah makanan. Jadi ketika sahabat makan di tempat makan, nah kalau misalnya secara mata zahir kan tidak terlihat, tapi dari secara mata batin, mata gaib, itu jinnya itu berbentuk dia memiliki lidah yang panjang itu sambil menjilati piring yang kita sedang makan. Berarti betapa jijiknya ya. Nah, itulah sebabnya kenapa makanan yang kita rasakan itu terasa nikmat, karena salah satu jenis jin penglarisnya itu adalah jin penjilat. Kemudian yang kedua adalah jenis jin penglaris adalah jin peludah. Nah, ini juga sering ditemui untuk tempat makan yang menggunakan jin penglaris tersebut. Jadi dia bertugas adalah meludahi setiap tempat makan, kemudian setiap piring yang disajikan oleh pemilik tempat makan itu. Ketika customernya makan itu dia diludahi satu-satu supaya terasa makanannya itu nikmat. Kemudian juga si customer merasa bahwa restoran ini bagus, kemudian juga ada hasrat untuk membungkus dan membawa pulang ke rumah. Jadi dengan tipu daya sihirnya, si jin tersebut meludahi setiap makanan. Nah, itu sering dijumpai. Yang pertama adalah tadi jin penjilat, yang kedua adalah jin peludah. Nah, kemudian yang paling khusus adalah yang ketiga adalah jin toilet. Nah, kenapa disebut jin toilet? Karena memang si jin penglaris ini ditempatkan di salah satu toilet yang memang tidak boleh dimasuki oleh customer maupun karyawan. Sama seperti ciri-ciri adalah tempat khusus yang disediakan oleh pemilik tempat makan atau usaha, yang dimana si tempat toilet itu berupa tidak boleh dimasuki. Kemudian juga pemilik makanan ketika dia memasak, nah kemudian sebelum disajikan ke customer, dia sengaja dimasukkan dulu ke ruangan tersebut atau toilet tersebut. Nah, fungsinya adalah seperti tadi. Kalau tadi kan jin penglaris, jin penjilat dan jin peludah. Nah, kalau ke toilet itu menggunakan sihir juga dari jin penglaris. Cuman kadang-kadang kalau memang terlihatnya itu dia berbentuk seperti tinggi besar, kemudian yang umumnya adalah nenek-nenek yang berambut panjang putih. Nah, itu. Jadi dia menggunakan sihirnya untuk membuat wadah makanan atau misalnya wadah periuk atau panci yang digunakan untuk memasak itu sebelum disajikan ke pengunjung dimasukkan dulu ke toilet.
Kemudian adalah yang keempat, pocong. Nah, pocong ini mungkin jarang ditemui karena memang ada beberapa praktisi yang tidak menggunakan makhluk tersebut. Karena memang mungkin daya magis daya auranya itu sangat kuat ya. Kemudian juga yang bahaya itu di pocong adalah ludah. Jadi ketika misalnya pocong itu meludah, itu bisa membakar kulit. Nah, kalau pengalaman dari spiritual ya. Nah, jadi si pocong ini dia bertugas sama ya seperti jin-jin penglaris lainnya. Mungkin dia lebih ke menatap pengunjung satu-satu supaya pengunjung itu dia tertarik masuk ke restoran yang dituju, sehingga ini salah satu jenis penglaris juga, cuman dia bertugas hanya untuk menarik customer. Ketika melihat jajaran restoran kemudian tempat usaha, dia tertarik untuk ke tempat tersebut. Bahkan banyak ditemui juga pesaing-pesaingnya mungkin dalam warung di seberangnya atau bisa di pinggirnya itu terlihat sepi, tapi hanya restoran itu tersebut yang ramai karena dikunjungi oleh banyak pengunjung. Kemudian yang kelima adalah jin monyet. Nah, jadi rupanya memang berbentuk monyet. Jadi dia bertugas untuk menutup panca indera pengunjung. Ketika dia bekerja itu ditutup panca inderanya, sehingga yang tadinya berubah pikiran menjadi tidak. Bahkan dia meloncat-loncat dari tempat meja satu ke meja lainnya itu untuk mengalihkan pemikiran bahwa misalnya kok restoran ini tidak enak atau misalnya restoran ini kurang menarik, tapi tidak, dialihkan panca inderanya untuk terus fokus menikmati makanan yang disajikan. Jadi seperti itu sahabat misteri yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, silakan jika ada pengalaman lain bisa dicantumkan di kolom komentar. Kemudian juga dari 7 ciri tempat makan sama 5 ciri jenis jin penglaris. Terima kasih untuk sahabat misteri yang sudah menyimak konten yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat. Kemudian juga mohon maaf untuk beberapa pihak yang saya sampaikan agak tersinggung atau misalnya memakai jin penglaris, karena di sini kita menjadi customer yang pintar sehingga bisa membedakan antara warung yang jujur dengan warung yang tidak jujur. Nah, bagaimana solusinya? Silahkan tonton di konten saya yang di atas ini yang berjudul Ruqyah Mandiri untuk tempat usaha. Jadi untuk teman-teman yang saat ini memiliki tempat usaha, silakan menggunakan ruqyah mandiri sehingga usahanya itu terbebas dari gangguan-gangguan gaib terutama, atau terbebas dari pesaing yang memang menggunakan cara gaib untuk memusnahkan usaha teman-teman. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Silakan jika ada pengalaman misteri kemudian juga bisa disampaikan di email di bawah ini dengan subjek dari punya cerita. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian juga salam hormat dari saya. Silahkan subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.